Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sebuah cerita awal yang mungkin jadi salah satu yang paling aneh dalam sejarah kepelatihan tim nasional sepak bola kita. Anda sudah memberikan beberapa artikel, dan misinya jelas, kita mau bedah apa yang sebenarnya terjadi pada pelatih baru timnas, John Hartman, di hari-hari pertamanya di Jakarta. Dan kenapa itu penting? Penting dan juga sangat tidak terduga. Biasanya kan, kalau pelatih baru datang, kita bicaranya soal konferensi pers, tur stadion, atau mungkin rapat strategi. Iya, yang formal-formal gitu ya. Betul. Tapi sumber-sumber yang kita punya ini justru membawa kita ke tempat yang sama sekali berbeda. Ke sebuah kamar rumah sakit. Tepat sekali. Tempatkan selama berbulan-bulan di lapangan latihan. Apa ini cuma cerita manis untuk media? Atau benar-benar ada sesuatu yang fundamental di baliknya? Nah, itu dia intinya. Kita lihat konteksnya dulu ya, biar jelas. Ini kan awal Januari 2026. PSSI baru saja mengumumkan penunjukan Hartman. Ekspektasi lagi tinggi-tingginya. Di puncak-puncaknya, dia ini bukan pelatih sembarangan. Rekam jejaknya bagus banget sama timnas Kanada. Sumber Anda menyebut dia mendarat di Jakarta tanggal 12 Januari. Siap memulai era baru. Semua mata tertuju ke dia. Oke, panggungnya udah siap. Pelatih dengan CV mentereng tiba, bawa harapan besar buat tim Garuda. Agendanya pasti udah padat sekali kan? Rapat sama staf PSSI, observasi pemain, nyusun program latihan. Harusnya begitu. Tapi lucunya, takdir berkata lain. Dalam hitungan jam, semua rencana itu buyar. Benar-benar buyar. Sumber yang kita punya menyebutkan, antara tanggal 18 dan 19 Januari, gak lama setelah tiba, dia jatuh sakit. Bukan sakit yang parah sih, tapi cukup buat dia harus dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta. Selama 2 hari. Wah. Kalau dipikir-pikir, dari sisi manajemen, ini kan awal yang buruk sekali. Semua jadwal jadi berantakan, momentum awal hilang begitu saja. Coba deh kita bayangin posisinya, Anda orang baru di negara dengan 270 juta penduduk yang ya kita tahu semua, gila bola. Tekanannya luar biasa, dan hal pertama yang Anda alami adalah terbaring nggak berdaya di ranjang rumah sakit. Saya kalau jadi dia mungkin akan mikir, wah ini pertanda buruk bukan sih? Pasti. Rasanya kayak sebuah anti klimaks yang luar biasa. Iya. Secara logistik, ini kemunduran. Tapi, disinilah situasinya berbalik 180 derajat. Krisis personal yang kecil ini, tanpa disadari, justru jadi semacam jalan pintas. Jalan pintas menuju pemahaman budaya yang sangat mendalam. Sesuatu yang nggak akan pernah ia temukan di ruang rapat PSSI yang steril atau di lapangan latihan yang terkontrol. Nah, di sini ceritanya mulai menarik. Jadi alih-alih merasa sendirian dan terisolasi, Hartman malah dapat kuliah pertamanya. Kuliah tentang fanatisme sepak bola Indonesia dan sumbernya langsung dari orang-orang di sekitarnya di rumah sakit itu. Tempat. Salah satu artikel yang kita bedah ini mengutip wawancaranya dengan The Straits Times, dan di situ ada detail yang sangat spesifik. Dia cerita waktu lagi dirawat, ada 2 orang yang ngenalin dia. Bukan fans yang sengaja datang menjenguk ya, tapi orang-orang yang memang ada di sana. Oke, siapa saja mereka? Nah, ini bagian yang paling penting. Yang pertama itu seorang perawat wanita, usianya 55 tahun. 55 tahun. Iya. Dan yang kedua, seorang anak laki-laki usianya 12 tahun. Mereka bukan cuma menjalankan tugas merawatnya sebagai pasien, tapi mereka secara tulus menyemangatinya, mendoakan kesuksesannya sebagai pelatih timnas. Tunggu dulu, saya mau sedikit skeptis di sini. Dia sakit cuma 2 hari, ketemu 2 orang, lalu kita simpulkan dia langsung paham budaya sepak bola satu negara. Apa ini nggak sedikit berlebihan? Mungkin saja kan perawat itu dan anak itu cuma bersikap, ya sangat ramah pada orang asing yang lagi sakit. Bukankah itu sifat yang wajar? Pertanyaan bagus. Dan disitulah letak kuncinya. Ini bukan soal kuantitas, bukan soal berapa banyak orang yang dia temui, tapi soal siapa mereka. Kalau yang ngenalin dia itu seorang pria usia 20-an yang pakai jersey timnas, itu wajar. Itu kan demografi fans sepak bola yang stereotip. Tapi ini, seorang perawat parubaya dan seorang anak kecil, ini langsung menghancurkan asumsi bahwa gairah sepak bola di Indonesia itu hanya milik kelompok tertentu. Ah, saya ngerti sekarang. Jadi poinnya bukan pada interaksinya, tapi pada siapa yang berinteraksi dengan dia. Tepat sekali. Momen itu secara instan nunjukin ke Hartman, di negara ini sepak bola itu bukan hobi, tapi bagian dari udara yang dihirup semua orang, lintas generasi,
Dari anak-anak sampai orang tua. Lintas gender, gairah itu ada di mana-mana, meresap ke dalam struktur sosial sehari-hari. Jadi bukan lagi sekedar olahraga ya? Betul, itu udah jadi semacam bahasa pemersatu. Dan dia nggak baca laporan soal ini, dia ngalamin langsung saat dia lagi dalam kondisi paling rentan. Dan Hurtman sendiri tampaknya sangat menangkap momen itu. Ada kutipan langsung darinya yang sangat kuat di salah satu sumber kita. Dia bilang, dari perawat wanita berusia 55 tahun hingga anak laki-laki berusia 12 tahun, semua orang peduli. Dan mereka sangat menginginkannya, dan Anda merasakannya. Kata kuncinya di situ, merasakan. Dia benar-benar merasakan getaran harapan itu. Dan perasaan visceral itu, nggak bisa direplikasi dalam presentasi PowerPoint atau laporan riset pasar, kan? Nggak bisa. Ini pencerahan emosional. Dia juga bandingin pengalamannya di Amerika Utara atau Selandia Baru. Di sana olahraga itu populer, sebuah industri besar. Tapi di sini, dia sadar ini lebih dari itu. Ini soal identitas, soal harga diri bangsa. Oke, saya terima. Ini memang pengalaman personal yang kuat. Tapi mari kita tarik ke level yang lebih praktis. Lalu apa? Gimana sebuah perasaan atau pencerahan di kamar rumah sakit bisa diubah jadi strategi untuk memenangkan pertandingan? Pada akhirnya, yang dihitungkan skor di papan. Nah, ini koneksi yang paling menarik. Pengalaman ini sangat mungkin akan mempengaruhi filosofi kepelatihannya di Indonesia. Kita lihat rekam jejaknya. Di Kanada, baik dengan tim wanita maupun pria, Hurtman itu sangat dikenal piawai dalam membangun apa yang disebut brotherhood. Rasa persaudaraan yang kuat. Dia jago menciptakan narasi, ngasih tim sebuah alasan berjuang yang lebih besar dari sekedar kemenangan. Maksudnya, dia membangun identitas tim yang kuat gitu? Tepat. Dia membangun tim di atas fondasi kenapa kita berjuang. Dan pengalaman di rumah sakit ini ngasih dia kenapa yang paling otentik dan paling kuat. Dia sekarang nggak lagi berjuang untuk kontraknya atau untuk PSSI. Dia berjuang untuk perawat 55 tahun itu. Untuk anak laki-laki 12 tahun itu. Dia udah melihat langsung wajah dari harapan nasional itu. Ini memberinya amunisi emosional yang luar biasa untuk membangun narasi persatuan di skuad Garuda. Jadi, ini bisa mempengaruhi cara dia milih pemain. Mungkin dia akan lebih memprioritaskan pemain dengan hati dan determinasi tinggi ketimbang yang unggul secara teknis, tapi mungkin kurang punya semangat juang. Sangat mungkin. Pelatih dengan pendekatan seperti ini cenderung nyari pemain yang bisa dipercaya di parit. Para pejuang yang rela melakukan segalanya untuk tim. Dia mungkin akan mencari karakter-karakter yang bisa meresonansikan cerita perawat dan anak kecil itu di ruang ganti. Jadi, pencerahan ini bukan cuma cerita humanis, tapi bisa jadi cetak biru untuk kriteria seleksi pemain dan cara dia memotivasi timnya. Ini mengubah pekerjaannya dari tugas teknis menjadi sebuah misi kultural. Baiklah, teori ini sangat menarik. Dan untungnya, kita nggak perlu nunggu lama untuk melihat apakah teori ini terbukti. Sumber yang Anda berikan menyebutkan agendanya sudah jelas. Ujian pertamanya datang dengan cepat. Betul. Panggung pembuktian pertamanya adalah FIFA Series pada bulan Maret 2026. Secara tradisional, ini kan cuma rangkaian laga persahabatan ya. Seringkali dianggap nggak terlalu penting. Tapi dalam konteks cerita ini, artinya jadi beda. Bedanya gimana maksudnya? Bagi Hurtman, ini bukan lagi sekedar uji coba taktik. Ini adalah kesempatan pertamanya untuk menunjukkan kepada publik, secara simbolis kepada perawat dan anak kecil yang ditemuinya, bahwa dia ngerti, bahwa pesan mereka sampai. Oke. Kita mungkin nggak akan melihat permainan yang sudah jadi, tapi saya berani bertaruh. Kita akan melihat tim yang main dengan level intensitas dan determinasi yang beda. Ini panggung buat dia menetapkan standar rasa lapar yang baru bagi tim. Jadi, FIFA Series ini jadi semacam statement niat begitu ya? Persis. Setelah itu, tantangan yang lebih besar sudah menanti. Piala AFF 2026 di bulan Juli-Agustus. Nah, ini turnamen dengan gengsi dan tekanan yang sangat berbeda. Dan disinilah pengalaman rumah sakit itu bisa jadi keuntungan terbesarnya. Piala AFF itu unik. Tekanannya sangat emosional, kadang-kadang irasional. Banyak pelatih asing yang hebat secara taktik, tapi kaget dengan atmosfer dan intensitas persaingan di Asia Tenggara, terutama tekanan dari media dan supporter. Mereka nggak siap mental. Sementara Hurtman bisa dibilang dia sudah divaksinasi. Dia sudah merasakan dosis tertinggi dari harapan dan gairah nasional. Itu langsung di hari-hari pertamanya. Di saat yang paling nggak terduga, dia nggak akan terkejut dengan ekspektasi besar itu, karena dia sudah melihatnya langsung dari dekat. Alih-alih terbebani, dia justru bisa belajar memanfaatkan energi raksasa dari para supporter itu sebagai kekuatan pendorong buat timnya. Dan orang
Jadi kalau kita simpulkan, ini adalah sebuah kisah awal yang sangat aneh. Seorang pelatih datang rencananya berantakan karena sakit, tapi justru di titik terendahnya, saat ia paling rentan, Dia menemukan fondasi terkuat untuk misinya. pengalaman yang seharusnya jadi kemunduran, malah jadi akselerasi pemahaman. Sebuah pengingat bahwa wawasan terbaik itu kadang-kadang nggak datang dari buku strategi atau video analisis, tapi dari interaksi manusia yang tulus. Fondasi kepelatihannya di Indonesia secara harfiah tidak dibangun di atas rumput hijau, tapi di atas lantai dingin sebuah rumah sakit. Ini benar-benar sebuah blessing in disguise yang luar biasa. Tentu saja. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang menarik untuk Anda renungkan. Kita sudah bahas panjang lebar gimana gairah nasional yang luar biasa jadi bahan bakar motivasi bagi seorang pelatih asing. Tapi, mari kita balik perspektifnya. Herdman kini tahu cara memanfaatkan gairah itu. Pertanyaan sesungguhnya adalah, mampukah dia mengajarkan para pemainnya untuk melakukan hal yang sama? Mampukah dia menyalurkan ekspektasi dan hasrat yang begitu besar dari seluruh bangsa ini menjadi kekuatan yang terfokus di lapangan dan bukan justru menjadi tekanan psikologis yang melumpuhkan mereka di momen-momen krusial? Karena mengubah tekanan menjadi kekuatan, itulah tantangan sebenarnya bagi timnas Indonesia. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.